Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Mari kita akan mulai tempat ini. Ibadah pertama di GBU Persaro. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Bapak, pada pagi hari ini kami boleh memilih, kami datang ke gereja Tuhan. Kami datang untuk pagi hari untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk setiap kejadian-kejadian yang boleh terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Lalu kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya.
menjagaku, Tuhan memelihara kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Burung-burung di udara boleh Tuhan pelihara. Kami dengan yakin kami Tuhan memberkati setiap kami. Setiap jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini yang boleh hadir di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Nama yang boleh kami sembah, hanya satu nama yang layak kami tinggikan, hanya nama Yesus Kristus, Tuhan yang layak kami sembah. Haleluya. Bersyukur oleh setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
Dua lagi katakan, Tuhan menolongku, selalu menolongku. Dia selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur. Boleh kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terganggu tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kami yakin Tuhan mengenyangkan kami dan memelihara kami. Peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Kami boleh datang menyembah Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Berkatilah kami, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan di tempat ini Bapa. Kami percaya musim boleh berganti tapi kasih Tuhan tetap abadi. Burung-burung udara Tuhan pelihara, kami Tuhan lebih pelihara. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, kita boleh tengok aja ya kanan kiri, kita mau katakan selamat hari Minggu tapi jangan salaman. Selamat hari Minggu. Haleluya. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Bersama-sama. Oleh kesaksian kita, iblis di
Bersama-sama oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita siapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi-pribadi kami. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Rusa yang hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang. Pribadi kami hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, juru isi hati.
Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Tuhan tahu. Dan bawaku Tuhan yang mengenal pribadi-pribadi kami. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, ini yang menjadi ungkapan dari setiap hati kami, anak-anak-Mu yang merindukan Engkau, yang lebih dari segalanya, karena Engkau yang maha tahu akan keadaan kami, Engkau yang maha kuasa atas hidup kami, Engkau yang begitu murah hati buat seluruh keberadaan pribadi kami. Dan hari ini kami kembali beribadah, memuji, memuliakan Engkau melalui pujian, ucapan syukur kami, yang kami naikkan dari hati kami yang cinta Tuhan, merindukan Engkau sungguh-sungguh setiap kali. Tuhan, kami naikkan pujian ini terlebih dalam kehidupan kami, dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kalau pada saat ini anak-anak-Mu juga telah membawa persembahan kepadamu, baik persepuluhan, persembahan tatangan maupun ucapan syukur mereka. Kuduskan Tuhan, serahkan ini hanya untuk kemuliaan, supaya tidak dicemarkan oleh hal-hal yang tidak baik dari seluruh sistem kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati mereka yang telah memberi persembahan secara pribadi dan keluarga, dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga, dalam ekonomi, dan sepenuhnya Tuhan, karena mereka adalah milik Tuhan yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan melalui apa yang mereka berikan hari ini, bahkan secara pribadinya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami dan kuduskan seluruh keberadaan kami untuk menyambut firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan hidup
untuk kehidupan bagi Allah saja dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu, kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam minggu pertama bulan Mei, tanggal 2 persisnya. Dan kalau nggak salah hari ini juga hari libur ya. 2 Mei hari buruh ya, tapi karena pas hari Minggu nggak kelihatan, mungkin ada yang demo, tapi nggak apa-apa. Semua berlangsung sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita juga bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus sebagaimana lazim dan bukan saja sebagai kebiasaan, tapi satu hal yang perlu kita tandaskan setiap kali kita boleh memperingati Tuhan, artinya kematiannya melalui roti dan anggur. Saudara benar-benar merenungkan begitu baiknya Tuhan buat saudara dan saya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita sekalian merenungkan dan satu tema. Tema ini sangat luas kalau kita bicara, tidak cukup satu kali khotbah. Bahkan dalam serial pelajaran Alkitab mungkin berseri-seri ya. Itu namanya tentang kekudusan ya. Ini penting sekali sebab firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan ya kita terima dari Tuhan tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Aminnya saudara melakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau selama ini aminnya kita terima Tuhan tidak pernah gagal janjinya, selama ini ya Tuhan itu pasti tidak pernah gagal janjinya, itu aminnya. Tapi saudara tidak pernah mengaminkan kalau aku melakukan kehendak Tuhan. Amin, kalau saudara melakukan harusnya amin, karena itu ada kuasa. Nah hari ini kita akan belajar tentang kekudusan. Mari saya undang kita semua buka Alkitab kita sekalian. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-16, 3 ayat saja. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14, 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Saudara ikuti melalui Alkitab Bapak Saudara maupun Alkitab Saudara ya. Mari 3, 2, 1. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kata kudus adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani kados atau kadose dan sebagainya, nanti ada bentukan macam-macam karena tergantung kalimatnya. Dan dalam bahasa Yunaninya hagios, artinya semua mengatakan bahwa itu kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kekudusan atau kudus, maka pertama kita harus tahu maknanya. Kudus itu artinya terpisah dari dunia ini dan hidup bagi Allah. Artinya begini, sesuatu atau seseorang dikuduskan itu diambil, dipisahkan dari dunia ini. Bukan berarti tempatnya orang itu harus berpindah. Kalau tempatnya harus berpindah tidak mungkin, dunia ini jahat, berarti harus dibawa ke surga. Tapi belum waktunya, saudara masih di dunia. Atau diasingkan ke tempat suci, bukan. Kalau manusia, kekudusan di mana saudara dipisahkan dari dunia ini dan dikhususkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, sebetulnya kekudusan ini bisa diterapkan dalam banyak hal untuk objek yang berbeda. Pertama, untuk hari. Ya, saudara, hari Sabat itu hari yang kudus. Dalam perjanjian lama, ya sekarang kita harus berbeda menyikapinya. Tuhan menetapkan bahwa pada hari yang ke-7 itu hari yang kudus. Dipisahkan dengan hari yang lain supaya orang-orang konsentrasi menyembah Tuhan. Bukan harinya sebetulnya yang kudus, tetapi Tuhan hadir pada hari Sabat. Sebab kalau harinya dipandang kudus, saudara melihat hari keramat. Nanti saudara arah iman saudara kepada hari. Nah ini bahaya. Ini bahaya. Tetapi faktanya ketika hari Sabat orang kok menjadi dihukum oleh Tuhan seperti harinya yang kudus. Ya memang Tuhan mengatakan harinya kudus karena Allah hadir di hari itu. Hari tidak bisa kudus tanpa Tuhan ada di dalamnya. Amin. Makanya ini harus dimengerti ya. Kalau hari Minggu kudus itu Allah itu hadir di dalam ibadah saudara. Di dalam proses memuji, memuliakan Tuhan, mempersembahkan. Dalam mendengar firman, Allah itu ada di dalam setiap tahap liturgi. Itu maksudnya begitu ya.
Bukan harinya, sebab kalau harinya nanti saudara takut sama hari. Padahal saudara di gereja ngobrol. Saudara tidak mendengar firman, gak memuji Tuhan, saudara apatis. Ini salah kaprah. Jadi Tuhan hadir pada hari Minggu, sebetulnya kalau dalam perjanjian baru tidak hanya hari Minggu, setiap hari kudus, amin. Cuman supaya saudara memisahkan diri karena saudara sudah sibuk selama 6 hari bekerja untuk keluarga, untuk diri. Jadi sebetulnya setiap hari kudus dalam perjanjian baru ya. Tapi bukan berarti saudara, oh ya kalau hari kudus, kalau setiap hari kudus berarti hari Minggu gak usah ke gereja ya. Oh, jangan begitu. Saudara kan cukup bersekutu dengan sesama itu menjadi penting. Ketika saudara bersekutu dengan saudara-saudara yang lain, saudara semakin dikuduskan. Semakin kuat. Ya. Dan Allah hadir di dalam persekutuan orang-orang yang kudus seperti itu. Jadi pertama itu diterapkan kepada hari yang dikatakan kudus, dipisahkan dari hari yang lain supaya khusus untuk Tuhan. Ada konsentrasi, ada benar-benar kesungguhan pada hari itu. Karena pada waktu zaman itu dunia sudah jatuh dalam dosa. Orang-orang Yahudi sudah lari dari kehidupan yang suci. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hidupnya untuk dirinya sendiri. Makanya Tuhan ingin supaya hari Sabat, hari yang ke-7 itu khusus untuk Tuhan. Nah saudara sekarang dalam perjanjian baru hidup sebagai murid Tuhan. Setiap hari suci, kudus. Tapi hari Minggu khusus untuk bersekutu dengan sesama. Kalau bersekutu dengan Tuhan setiap hari saudara tidak boleh putus. Amin. Makanya kudus. Tapi kalau hari Minggu khusus dengan saudara-saudara kita yang lain supaya saudara juga saling memberkati, saling dikhususkan untuk menjadi berkat. Dipisahkan dari dunia ini. Nah itu yang pertama. Jadi untuk hari yang kedua, untuk alat-alat saudara. Di dalam perjanjian lama itu ada namanya bait Allah. Ya. Ada namanya kemah suci. Namanya aja kemah tapi suci. Sebetulnya kemah itu kan tempat di mana Allah ingin hadir dalam persekutuan orang beribadah kepada Allah. Kemahnya sebetulnya biasa. Tetapi sucinya itu karena Allah hadir. Ya, ada tabut perjanjian. Saudara, Bapak, Ibu Saudara ketika melihat cerita tabut perjanjian itu isinya adalah satu firman Tuhan, tongkat Harun dan sebagainya. Itu kudus. Ketika tabut perjanjian dibawa oleh orang kafir pada waktu itu ada tulah, Saudara. Jadi seolah-olah tabut perjanjian itu suci sakral, padahal Allah yang hadir di situ. Amin. Ya, makanya ini harus dipahami ya. Makanya jangan sampai salah paham, Alkitab ini suci loh. Alkitab ini suci, Bu. Iya memang suci. Isinya ketika saudara membaca dan merenungkan dan melakukan menjadi suci dan kudus. Karena ada Roh Kudus. Tetapi bukan bukunya yang suci. Jangan sampai Alkitab suci. Jadi kalau tidur mesti di atasnya harus ada Alkitab. Supaya tidak diganggu setan. Nah itu mistik itu, enggak benar saudara ya. Bukan kayak gitu saudara ya. Alkitab itu menjadi suci kalau saudara bisa membaca, merenungkan dan melakukannya. Amin. Ini seperti buku biasa kalau saudara tidak memperlakukan. Karena Tuhan ingin supaya melalui Alkitab ini saudara melakukan kehendaknya. Amin. Nah oleh karena itu menjadi tempat, menjadi barang yang suci. Jadi pengertiannya secara orang Kristen harus tahu ya. Jangan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mensakralkan sesuatu yang sesungguhnya memang Tuhan hadir di sana, bukan tempatnya, bukan barangnya, tapi Tuhannya yang hadir di dalam satu tempat, suasana atau orang itu. Amin. Nah, itu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi terpisah dari dunia ini supaya dipakai oleh Allah. Dipisahkan dari dunia. Kenapa kok dipisahkan dari dunia? Karena dunia sudah dikuasai si jahat. Setelah jatuh dalam dosa, manusia itu dikuasai oleh si jahat. Itu harus dipisahkan. Diambil secara khusus oleh Tuhan supaya tidak tercemar. Ya, ketika dipisahkan berarti menjadi milik Allah. Saudara. Kamu adalah bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Pilihan, dipilih, itu dipisahkan, dikhususkan supaya tidak menjadi satu dengan dunia. Bukan dunia tempatnya ya, saudara tiap hari bergaul dengan orang yang mungkin tidak mengenal Allah seperti orang Kristen. Tetapi saudara harus terpisah dalam arti tidak boleh pergi dari situ. Enggak adalah saudara-saudara di tempat kerjaku semua tidak percaya Tuhan, saya mau pindah. Bukan begitu.
Saudara tetap di situ, tapi saudara terpisah dari cara berpikir, cara bertindak, cara beriman, dan cara menyikapi sesuatu seperti apa yang diajarkan Tuhan. Saudara malah justru di situ kesempatan untuk menjadi terpisah dengan nyata dalam konsep kekristenan yang benar. Sehingga saudara menjadi berkat memberitakan Injil. Amin. Itu namanya dikuduskan, dipisahkan. Ya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dipisahkan, saudara pembaruan akal budi, ya, hidup dan mati untuk Tuhan. Itu dipisahkan, jadi saudara dipakai untuk Tuhan. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan sejenak tentang perbedaannya. Kalau barang dikhususkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, misalnya tongkatnya Musa, itu bisa membelah air laut ya. Luar biasa, orang kadang-kadang terkesima dengan tongkatnya Musa. Tuhan pakai aku supaya aku boleh melakukan mujizat. Saudara, kalau tongkat itu kekudusannya itu kekudusan yang bersifat paksib. Artinya seolah-olah tongkat itu mempunyai nilai kekuatan yang besar, bisa membelah laut merah dan menjadi dua. Seolah-olah ada kekuatan di dalam tongkat itu. Tapi sebetulnya tongkat itu tanpa kekuatan kalau tidak ada Allah di dalamnya. Dan saudara, tongkat itu hanya dipakai oleh Tuhan. Ya. Hanya dipakai oleh Tuhan. Setelah tongkat itu enggak dipakai, kira-kira tetap jadi tongkat enggak? Ya tetap tongkat. Dibakar enggak, bisa enggak? Ya bisa. Tongkatnya Musa kira-kira kemana ceritanya? Pasti hilang. Tapi kalau manusia tentang kamu kudus, kamu harus menguduskan diri, itu berbeda dengan tongkat. Karena saudara dipakai oleh Tuhan, belum tentu saudara menguduskan diri. Saudara bisa dipakai Tuhan loh dengan luar biasa. Tapi kalau saudara tidak menguduskan diri, saudara tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Hanya seperti tongkat nanti dibuang. Ngerti maksudnya? Itu perbedaannya. Kenapa demikian? Karena saudara pribadi. Saudara yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya sifat Tuhan itu ada. Kalau sifat Tuhan dalam benda enggak mungkin. Benda mati enggak hidup, tapi saudara hidup. Makanya kekudusan kekristenan, kekudusan orang Kristen adalah kekudusan yang aktif. Pertama memang Tuhan menguduskan dengan darahnya sehingga saudara dibebaskan dari kematian. Yang kedua saudara harus kudus secara aktif terus. Mengkuduskan diri, menjauhkan dari kecemaran dunia. Supaya saudara menjadi jemaat anak sulung seperti Kristus. Itu saudara poinnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kekudusan bagi orang Kristen adalah kekudusan yang progresif setelah Tuhan kuduskan melalui darahnya. Saudara baca firman. Jadi dikuduskan itu melalui darah. Kalau orang Kristen dikuduskan melalui firman, dikuduskan melalui perilaku yang memang saudara diizinkan untuk mengalami itu, tapi saudara bertahan dalam pencobaan. Itu kudus. Saudara diomeli enggak balas itu saudara kudus. Ya. Saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara semakin kudus. Itu. Tapi kalau barang enggak bisa. Barang enggak bisa. Barang hanya dipakai. Makanya Bapak Ibu Saudara, tolong dikoreksi, boleh sih berdoa. Tuhan pakai hambamu dipakai oleh luar biasa dalam memberitakan firman. Kasih karunia mujizat, boleh itu berdoa seperti itu. Tapi kalau saudara cuma dipakai, saudara tidak hidup mengkuduskan diri, saudara percuma. Yesus di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, aku pun menguduskan diriku. Enggak mau tercemar dengan dunia ini. Saudara dan saya mari ayo kita semua menguduskan diri ya. Dan pengertian yang kedua, saudara nanti baca dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang pertama tapi dipisahkan tadi. Dan Roma pasal 14 ayat 7 dan 9 ya nanti dibaca. Itu terpisah dari Allah. Yang kedua tanpa cacat, tanpa kerut. Tanpa kerut. Jadi sesuatu yang ada kerut. Saudara kalau ada satu produk dari perusahaan ada kerut ya. Kerut misalnya jas atau bahan jas ini ada kerut aja. Saya dulu atau saya kasih contoh aja ya. Perusahaan ban mobil atau ban kendaraan ya. Itu saya bekerja di Bridgestone. Itu kakak saya itu bagian analisis mengenai cacat tidaknya bahan yang dipakai. Itu kalau cacat itu dibuang. Ini bahaya nanti meledak gitu, dibuang. Jadi itu kekristenan juga seperti itu. Saudara juga tidak boleh kerut, cacat. Cuman sekarang begini Bapak Ibu Saudara, cacat dan kerut orang itu berbeda dalam konsep dan fase. Ya, anak kecil kekudusannya berbeda dengan orang dewasa.
Anak kecil juga nggak bisa sempurna menjadi anak kecil. Ya anak kecil ya harus baik menjadi anak kecil. Amin. Anak kecil harus baik menjadi seperti anak kecil. Kalau orang dewasa harus baik menjadi seperti anak kecil? Ya nggak boleh. Orang dewasa ya seperti orang dewasa. Bagaimana seorang dewasa Kristen itu menjadi kudus? Menjadi tanpa cacat, aku udah dewasa. Kalau perilaku seperti anak kecil dalam rohani ya kita belum kudus. Gitu. Ya. Jadi itu progresif, tergantung. Dan itu pun dicapai sesuai dengan pengenalan saudara dengan Tuhan. Makanya jangan sampai cacat dan kerut. Jadi Tuhan menjadikan saudara supaya tidak cacat karena tubuhnya, karena kematiannya, karena darahnya, supaya saudara tidak cacat ya. Wah, senang sekali lah kalau Tuhan mengatakan kamu kudus. Sebab aku kudus, jadilah engkau kudus seperti aku. Luar biasa ya. Nah itu saudara, itu yang kedua. Yang ketiga sempurna. Sempurna seperti Bapa. Artinya apa? Kesempurnaan Bapa itu nggak bisa dilihat. Ini kadang-kadang orang Kristen itu lucu. Bapa itu nggak pernah kelihatan. Di dalam Alkitab kan nggak pernah kelihatan, Tuhan terdengar 2 kali suaranya. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu suara Bapa. Tapi siapa Bapa itu, seperti apa enggak dikenal. Terus kemudian pada waktu Tuhan Yesus ada di gunung bersama dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Itu suara Bapa 2 kali, saudara. Selebihnya tidak ada. Nah, bagaimana Bapa yang sempurna ini supaya kita harus sempurna? Wah, enggak ada contohnya. Yesus Kristus yang hadir sebagai utusan Bapa menyatakan Bapa yang sempurna. Amin. Amin. Jadi saudara ikut Tuhan itu jelas. Tuntunannya seperti apa untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Ketika Yesus turun dari surga menyatakan kemuliaan Bapa dan sifat Bapa kepada manusia. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Thomas bertanya, tunjukkan Bapa untuk padaku. Maksudnya Filipus kalau gak salah. Kamu sudah sekian lama mengenal aku, tidak tahu. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Amin. Jadi saudara kalau mau menjadi seperti Kristus, bisa seperti apa yang dikehendaki Bapa, sempurna. Amin. Dan itu kekudusan. Luar biasa saudara. Jadi orang Kristen itu Allahnya itu luar biasa loh. Makanya Allah Tritunggal kalau saudara belajar, waduh luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, Allah itu kudus, kudus, kudus 3 kali. Wahyu pasal 4 ayat 8 juga bahwa Allah itu kudus, kudus, kudus. Itu menunjukkan ya tafsirannya adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sempurna. Lah kita dibawa ke sana kalau ada orang yang menyatakan Allah, Bapa itu ke dunia. Siapa itu? Anaknya sendiri. Supaya saudara bisa sempurna seperti Bapa melalui Yesus Kristus yang saudara percayai sebagai siapa? Sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah sekarang bagaimana? Saudara nanti akan menjadi kudus saudara. Ya, jadi yang tanpa cacat celah tadi Kolose 1 ayat 22 atau ya Filipi 1 ayat 10. Kemudian yang kedua sempurna seperti Bapa itu Matius pasal 5 ayat 48. Terus Roma 12 ayat 2. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara kita akan lihat bagaimana kita menjadi kudus. Ini penting. Tadi ceritanya tentang kekudusan seperti apa, ya kan? Dipisahkan, dipilih, terus menjadi serupa seperti Kristus. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan pelajaran menjadi murid ya. Nah sekarang untuk menjadi kudus itu di dalam ayat yang tadi kita baca, saya akan bacakan ya. Ayat yang 14 dari 1 Petrus 1, demikian bunyinya, hendaklah hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi orang menjadi kudus itu tidak bisa terlepas dari ketaatan akan firman Tuhan. Jadi menjadi kudus itu tidak terlepas dari ketaatan orang Kristen kepada firman dan perintahnya, saudara. Dalam arti menundukkan diri tanpa syarat. Saudara kalau disuruh pimpinan mungkin, wah ini Pak, ini kok nyuruh saya kok nggak masuk akal, ini bahaya. Saudara bisa menentang, tapi kalau Tuhan memerintahkan saudara, saudara tidak mau, saudara tidak akan mendapat kebahagiaan.
Karena Tuhan tahu yang terbaik, apa yang harus saudara lakukan. Amin. Itu tunduk tanpa syarat. Saudara, banyak contoh di dalam Alkitab. Ketika orang buta itu suruh pergi ke kolam Siloam, itu suruh mengusap matanya dengan ludah yang dicampur dengan tanah, dia tunduk. Kalau dipikir, ini gila ini, mohon maaf ya kalau bahasa sehari-hari, mungkin sekarang orang modern pakai kritis, ini Yesus ini ngapain, mosok ludah dicampur sama lumpur, tanah menjadi lumpur, diolesi terus basuh di kolam Siloam. Dia lakukan tanpa syarat. Karena yang memerintah itu pasti tahu ketika kamu melakukan itu ada kuasa yang menyembuhkan engkau. Amin. Jadi kalau saudara akan diberkati ya saudara taat dan tunduk akan firman. Saya pun juga seperti itu, kita semua. Jadi kalau saya khotbah sering saya mengatakan saudara juga untuk saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menjadi kudus, taat tanpa syarat. Jangan protes sama Tuhan. Ya. Jangan berduka cita, artinya jangan berkeluh kesah dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh pergi gereja, pergi. Tuhan beri persembahan, pergi. Tuhan suruh tolong orang lain, sudah enggak usah berdalih. Tuhan menyuruh. Saudara, ketika Tuhan membutuhkan keledai, ambil keledai. Nanti kalau ada orang yang nanya siapa yang butuhkan, Tuhanku lagi membutuhkan, ambil, suruh dia taati. Nanti akan dikembalikan setelah selesai. Jadi perintah Tuhan itu harus kita ikuti tanpa syarat. Karena perjanjian Tuhan itu perjanjian yang sesungguhnya perjanjian kasih karunia. Kalau Tuhan memberi segala sesuatu, itu tidak hanya apa yang bisa kita terima langsung, ya, tetapi melalui kegiatan kita, melalui aktivitas kita, melalui perintahnya. Itu Tuhan juga memberi. Jangan mengira kalau saudara harus bekerja itu bukan pemberian Tuhan, itu pemberian. Jadi kalau kita disuruh melakukan itu juga ada anugerah, karena dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan melalui firman-Nya itu ada kuasa yang mendatangkan kebahagiaan buat saudara. Jadi itulah saudara yang pertama. Saudara harus tunduk, saya harus tunduk tanpa syarat kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, maksudnya begitu ya. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Kadang-kadang bertentangan dengan diri kita. Tuhan kenapa sih saya disuruh sini kok tetangga enggak disuruh? Mungkin begitu. Lah kalau mungkin saudara butuhnya itu, tetangga sudah butuh, sudah tidak butuh, ya saudara khusus. Misalnya saya pelit misalnya ya, contoh aja yang gampang. Saya disuruh Tuhan, kasih kamu, kasih lu, kok tetangga enggak? Loh tetangga sudah murah hati. Saudara enggak bisa bandingin. Jadi kadang-kadang secara pribadi seperti itu. Ampuni dia. Loh kenapa tetangga kok juga enggak suruh ngampuni? Tetangga sudah ngampuni, sudah senang. Kalau ada orang salah diampuni. Kamu sulit, hatimu keras. Gitu. Khusus. Jadi firman Tuhan secara pribadi kadang-kadang begitu. Saudara nggak bisa membandingkan. Kalau saudara perintahkan, makanya setiap firman Tuhan yang hari ini dan setiap kali kita dengar khotbah, introspeksi untuk diri kita masing-masing. Ini bukan untuk dibawa, aku dapat firman Tuhan, nanti untuk kamu tadi nggak ke gereja kan? Gitu. Bukan kayak gitu. Ini untuk aku, tapi aku bagikan buat kamu ya. Barangkali kamu membutuhkan. Amin. Begitu saudara. Jadi firman Tuhan itu khusus, itu kekudusan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari. Yang pertama kita taat dalam arti menundukkan diri tanpa syarat kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 7, Ibrani 11 ayat 17 dan 18 ya, Yakobus pasal 4 ayat 7. Nanti baca ya, nanti kalau dibaca kepanjangan waktunya karena kita akan perjamuan kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, taat dalam arti berani menolak sesuatu yang menuruti keinginan daging. Ini harus. Saudara berani bertindak untuk Tuhan, tapi saudara tidak berani menolak keinginan diri yang membawa saudara kepada pemuasan hawa nafsu. Itu juga salah. Saudara. Jadi itu harus dua hal yang saling mengisi. Ketika saudara taat kepada Tuhan, berarti saudara berani menyangkal diri. Berani menyangkal. Soalnya ada dua kepentingan dalam kehidupan orang Kristen. Ketika mengikuti kehendak Tuhan itu harganya mahal, saudara. Harganya mahal sekali. Keinginan kita suruh ditanggalkan. Keinginan yang suruh Tuhan tanggalkan berarti keinginan bersifat egois, bersifat daging, bersifat sementara. Itu namanya disucikan, tinggalkan itu. Makanya tadi saya katakan dalam Roma pasal 12 ayat 2 bahwa pembaharuan akal budi itu pembaharuan keinginan, pembaharuan perasaan, pembaharuan pikiran. Pikiran siapa? Pikiran kita masing-masing, bukan pikiran orang.
pikiran kita. Tuhan, ini hari Minggu, tapi hari Minggu saya punya kepentingan janji Tuhan. Kalau hari ini saya nggak datang sama orang itu, saya nggak dapat duit. Misalnya ya contoh, saudara tinggal pilih, ya udah, keinginanku dapat duit, pergi ke Tuhan, dapat Tuhan. Udah, bandingkan duit dengan Tuhan. Nah, gitu ya. Misalnya contoh aja, tapi saudara minta hikmat Roh Kudus ya, kayak gitu ya. Tuhan atau mamon gitu ya, misalnya kayak gitu. Ini contoh ilustrasi saya yang nggak sempurna. Saudara masih bisa mendebat. Tapi maksudnya supaya saudara mengerti. Ya Tuhan, kalau hari ini saya nggak ke gereja, saya dapat duit gitu. Misalnya terus kalau hari ini ke gereja saya nggak dapat apa-apa, mungkin gitu ya. Nah ini misalnya seperti itu. Nah ini dikuduskan, berani menyangkal keinginan diri seolah-olah Tuhan tidak sanggup memberkati engkau dengan uang. Tapi saudara mengalahkan Tuhan, yang inilah Tuhan, yang kuingini, ke gereja kan minggu depan. Itu kan maksudnya itu berdalih. Ya. Nah, seperti ini saudara. Nah oleh karena itu Bapak, kita harus berani menyangkal diri untuk kesenangan diri, tapi ngikut Tuhan, demi Tuhan. Contoh, ini sering saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus disuruh membuat batu menjadi roti. Ya, Matius pasal 4 ayat 4 ya, nanti dibaca. Dan seterusnya, Tuhan Yesus digoda di padang belantara, itu 3 hal. Batu jadi roti, jatuhkan diri dari hubungan bait Allah ke bawah, supaya dia enggak mati. Terus dikasih kekayaan dunia, memang dunia ini dikuasai setan. Tuhan Yesus, kamu saya kasih dunia ini dari ujung satu ke ujung yang lain. Itu milikmu, hebat enggak? Bisa enggak? Bisa. Iblis memang menguasai dunia, tapi dunia materi, dunia sementara, dunia dosa. Ya, Tuhan Yesus, no way, katakan. Ya, kalau kamu anak Allah jadikan batu jadi roti. Tuhan Yesus bisa nggak bikin itu? Bisa, sangat bisa. Jangan batu, kumpulin batu ini saya buat jadi roti. Bisa. Batu yang mana yang saya suruh? Kalau kita mungkin tantang mana? Jangankan batu kecil, gunung yang batu itu saya jadikan roti. Kamu makan satu kampung. Bisa nggak? Bisa. Karena dia maha kuasa. Tapi kenapa tidak mau? Karena si kunyuk iblis itu akan menyesatkan dia. Banyak di antara kita suka terjebak hal-hal yang seperti itu. Kita mengikuti keinginan daging kita, keinginan yang berasal dari iblis, Tuhan tinggalkan. Padahal keinginan Tuhan, kamu harus berhenti berbuat dosa. Jadi berbuat dosa bukan hanya tidak melakukan apa yang kelihatan jahat, membunuh, mencuri, bukan hanya itu. Menginginkan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan jauh lebih mulia daripada kehendak iblis dan kehendak diri. Itu berbuat yang baik untuk Tuhan. Itu dikuduskan dan disucikan. Dan itu setiap orang Kristen punya pengalaman pribadi, dengan hikmat Tuhan akan mengerti, oh ini gak bisa saya lakukan, walaupun aku dapat untung. Saudara, kalau banyak pengalaman dari hamba-hamba Tuhan kayak Billy Graham dulu ya, Reinhard Bonnke, saya pernah baca. Satu saat ada seorang sponsor akan ngasih duit untuk penginjilan, dia berdoa sama Tuhan. Bermiliat-miliat, dia tolak. Karena apa? Ya bukan dari Tuhan. Reinhard Bonnke juga kayak gitu. Ada yang sponsor, saya sponsori sini. Ntar dulu saya berdoa dulu sama Tuhan. Nggak mau saudara. Karena apa? Bukan kehendak Tuhan. Keinginan daging, yes. Lah ini kan penting Tuhan. Kalau nggak dapat duit ini gimana nanti jalan? Tapi tanya sama Tuhan, ya. Gitu. Jadi itulah saudara mau dikuduskan. Itu progresif dan tiap orang memang punya pengalaman pribadi. Tapi saudara dan saya sebagai orang Kristen mulai hari ini harus mengerti bagaimana saudara punya kekudusan yang sejati. Kekudusan yang bertumbuh semakin hari, semakin jauh dari dosa, berarti semakin dekat dengan Tuhan. Lupa, kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, itu awal. Untuk menjadi seperti Kristus belum. Amin. Saudara mau jadi seperti Kristus enggak? Ya kalau enggak usah, ya enggak usah ke gereja tiap minggu, ngapain. Gitu. Saudara bisa semakin tertarik oleh gaya tarik dunia yang jahat ini, saudara lama-lama bisa meninggalkan Tuhan. Darah Tuhan yang sudah tercurah buat saudara sia-sia. Karena saudara tidak bisa menghargai dan menikmati hidup dalam kasih karunia. Jadi yang pertama taat, menundukkan diri. Yang kedua taat, berani menolak keinginan diri sendiri daging pada saat digoda iblis. Matius 4 ayat 4 saudara. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara memilih ya sesuatu yang baik itu lama-lama kita tidak mudah.
Makanya perlu pencerahan firman. Bukan sekedar jahat dan baik, tetapi yang baik yang memuliakan Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu biasanya kita semakin menyangkal diri kita. Semakin hari, semakin habis hanya untuk Tuhan, saudara. Ya. Ini benar, ini pelajaran yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Coba saya bacakan di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Saudara, kalau tadi di dalam Matius 4 ayat 4, tadi saudara sudah tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mau membuat batu menjadi roti. Sekarang Matius pasal 26, 39. Jadi keinginan Bapa lebih utama dari keinginan sendiri. Saudara. Ya, kalau ke dalam konteks suami istri, tentu mestinya ya. Kalau Tuhan mengatakan, Paulus di dalam Kolose dan Efesus ya kalau nggak salah, 6:22 dan sebagainya itu mengatakan, tunduklah kepada suamimu. Itu ya kadang-kadang mestinya istri, mestinya yang ngikuti itu suami. Jadi keinginan sendiri mungkin lebih baik ya udah ikuti aja gitu. Itu contohnya misalnya seperti itu. Karena pola kehidupan kekristenan itu juga menganut budaya yang selama ini Paulus juga menggunakan. Kenapa kok istri tunduk kepada suami? Sudah baca aja. Saya juga nggak ngerti persisnya, tapi itu yang disuruh. Tetapi bukan berarti istri itu yang diinjak-injak, bukan. Bukan berarti suaminya semaunya, kamu makan racun, ikut. Enggak, bukan begitu. Bukan. Suami mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Coba. Lebih mahal harganya. Kalau suami aja mau mati untuk istri, kalau Tuhan mati untuk jemaat, bagaimana istri enggak tunduk sama suami? Coba, apapun dikasih, jangankan mobil, diriku tak kasih. Tapi aku pilih mobil daripada dirimu, Pak. Kan begitu ya, kadang-kadang kan nggak ngerti kayak gini-gini. Nah, ini saudara, jadi pengertian yang seperti ini kadang-kadang kita nggak dapat. Karena apa? Karena ya kita nggak merenungkan dengan sungguh-sungguh mungkin. Jadi jangan sepihak suami-suami yang dengar, tunduk kamu sama saya gitu ya. Ini loh firman Tuhan nih dikasih ayatnya. Bukan main ayat gitu. Tapi main firman yang sesungguhnya kayak apa. Ini istrinya bicara. Nah ini juga Pak, ini suami juga harus mengasihi seperti Kristus mengasihi istri, mengasihi jemaat. Apa? Mati untuk istri, mati untuk jemaat. Mau enggak? Bagaimana bisa mati? Duit aja disimpan gitu. Nah ini ya saudara. Jadi memang firman Tuhan itu luar biasa. Kita tidak diperdebatkan tapi biarlah kita mengerti konteks. Jadi hubungan suami istri menjadi indah. Karena suami itu hidup untuk istri segala kalanya seperti Kristus untuk jemaat. Ya, jiwanya untuk manusia. Mosok kita enggak tunduk kalau jiwanya hidupnya aja untuk kita terlalu hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Tidak ada yang kurang yang Tuhan berikan buat kita, tapi kita masih hitung-hitungan suruh tunduk, kita ngeyel karena kita enggak tahu apa isi karunia Tuhan yang luar biasa itu. Jadi kalau Tuhan nyuruh itu bukan akal-akalan supaya dia sok menjadi bos dihormati, bukan. Tuhan menyediakan semua yang saudara akan peroleh dan sudah peroleh untuk keselamatan dan kehidupan untuk sekarang dan akan datang. Saudara ikuti aja jalannya dia. Amin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua, supaya sudah dalam menjauhkan diri dari keinginan sendiri ya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 39 kalau nggak salah ya, Matius 26. Mudah-mudahan Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Padahal Yesus itu kehendaknya sudah bagus. Sudah, tetapi untuk mengikuti kehendak Allah yang sempurna, itu mengalahkan kehendak yang bagus. Berarti kehendak Allah Bapa lebih bagus dan lebih sempurna. Amin. Itu saudara. Jadi ini bukan Yesus kalau dia menurut dirinya sendiri terus menjadi seolah-olah tidak baik. Dia baik secara moral masih baik. Dia enggak berdosa. Dia bisa berbuat apapun tetapi dia menundukkan diri kepada segala sumber moral yang benar, yaitu Allah yang sempurna tanpa cacat dan mulia agung. Sehingga dia mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mulia. Jadi kita saudara dan saya ini akan diajak mempunyai kehidupan yang mulia. Bukan hanya sekedar baik dan jahat,
Baik terlepas dari jahat, tapi mulia, sudah tidak lagi memikirkan hal-hal bagaimana membedakan benar dan salah. Tapi yang agung, mulia, luar biasa, sudah nggak pernah saya memikirkan sesuatu yang jangankan buruk, yang baik aja enggak, yang sempurna. Amin. Ini agak sulit ya, tetapi itu saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua mari kita juga mengalahkan keinginan diri, menyangkal diri, memikul salib dan ikut Tuhan. Jadi yang pertama menundukkan diri kepada kehendak Bapa, kehendak Allah, karena seorang yang melakukan kehendak Allah itu yang hidup selama-lamanya. Itu sampai tingkat yang berkenan dan yang mulia kepada Tuhan, ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup oleh dan dipimpin Roh Kudus, ya. Jadi kita setelah kita terima Yesus, kita hidup oleh Roh. Jadi kita terima Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyucikan kita, Roh Kudus turun dalam hati saudara, dan saudara sudah ada Roh Kudus. Tetapi untuk dipimpin Roh Kudus, itulah pergumulan saudara setiap hari. Bagaimana keinginan saudara dan keinginan Tuhan itu selalu berkompetisi. Nah ini saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kemuliaannya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang hari ini Bapak Ibu Saudara dapatkan dari firman Tuhan melalui 1 Petrus 1 tadi ayat 24:5. Yang pertama adalah taat, dalam arti menundukkan diri tanpa syarat kepada Allah. Jadi sudah jangan berdalih lagi dengan Tuhan, ikuti Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberi semua yang baik buat saudara. Amin. Dan Tuhan merencanakan saudara hidup yang kekal penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, taat dalam arti berani menolak keinginan kita. Itulah bedanya kekudusan orang Kristen dengan kekudusan materi, kekudusan alat. Jangan hanya berharap Tuhan aku ingin dipakai oleh Tuhan. Itu baik sih dipakai, tapi kalau saudara tidak menguduskan diri, saudara tidak menjauhkan dari kecemaran-kecemaran daging, saudara bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi seperti tongkatnya Musa, nanti tidak dipakai lagi, saudara nggak ketemu dengan Tuhan. Saudara harus menguduskan diri dari hal-hal yang cemar. Dan yang terakhir, hidup oleh dan dipimpin Roh Kudus. Mari saya bacakan ayat penutup kita, Galati pasal 5 ayat yang ke-25. Galati pasal yang ke-5 ayat 25 yang berbunyi demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, kita menjadi orang Kristen maksudnya, sudah ditebus, Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan, baiklah kita juga dipimpin, hidup kita dipimpin, mau kemana itu ikuti Tuhan, iramanya Tuhan. Nah kadang-kadang Tuhan itu punya irama liku-liku, ya. Tetapi tujuannya sampai tempat yang mulia. Saudara tahu Yusuf jalannya liku-liku enggak? Sangat liku-liku. Untuk mencapai menjadi seorang senopati jalannya harus masuk fitnah yang pertama. Yang kedua masuk penjara. Yang ketiga baru sampai ke tujuan. Itu dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau saudara berdoa, bukan keliru sih, bukan keliru ya. Tadi seperti berdoa, Tuhan pakai aku supaya menjadi bejanamu. Maksudnya itu belum sepenuhnya benar. Kuduskan aku Tuhan supaya aku berkenan kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Terus jalan liku-liku yang ku jalani, biarlah sampai kepada tujuan. Sekalipun liku-liku saya sampai ke tempat di mana kau kehendaki. Amin. Ya, bukan lancar. Kita sering berdoa kan minta kelancaran ya. Sering enggak? Sangat sering. Itu bagus. Saya tidak menolak dan tidak menyalahkan sama sekali, itu bagus. Siapa sih yang enggak kepengen lancar? Tuhan kalau bisa jalan tol saya tidak lewati, kasih tahu. Ya udah enggak usah tanya saya, lihat di Google Map. Kok kayak gitu didoain, lihat di Google Map. Kan begitu kan, contohnya begitu. Lancar kan, kepengen kan, itu bagus. Tetapi sebetulnya jauh lebih bagus kalau berdoa begini, sekalipun macet Tuhan aku tidak bersungut-sungut. Amin. Sekalipun macet aku tidak nyalain orang. Sekalipun macet aku tidak nyalain jalan tol. Itu jauh mulia. Amin. Itu kekristenan saudara. Karena memang Tuhan kadang-kadang izinkan gak ngasih tahu yang lancar. Biar kamu mau jadi gak seperti aku. Begitu. Itu namanya dikuduskan yang progresif.
Oleh karena itu Bapak Ibu sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya akan bacakan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya tidak mengoreksi tentang ungkapan-ungkapan berdoa untuk lancar, tidak. Silahkan saudara, tapi saudara kadang-kadang tidak selalu dijawab oleh Tuhan bahwa saudara harus lancar. Amin. Ya, tetapi saudara harus lewat jalan seperti itu ya. Kalau sekarang ada kesulitan di antara saudara dan saya dalam hidup mengarungi samudera kehidupan ke depan, saudara nggak usah takut. Liku-liku Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Saudara sampai ke tujuan, bahkan saudara akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena saudara kudus dan Tuhan adalah kudus. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita siapkan perjamuan asa yang kudus, kita berdoa dulu. Kita angkat satu pujian, kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, amin. Bersyukur, katakan bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah kau Benar Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu hari ini yang Kau nyatakan supaya kami kudus. Sebab Allah itu kudus dan kami boleh menjadi serupa seperti Kristus. Walaupun tidak sempurna seperti Kristus, tapi kami menuju di mana kami harus capai, yaitu keserupaan kami dengan Yesus. Karena kami adalah milik Tuhan yang Kau gunakan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami harus menguduskan diri kami dari kecemaran dunia, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena kuasa darah dan firman-Mu yang menguduskan, bahkan Roh Kudus yang menuntun kami setiap hari. Berkati jemaat-Mu yang hari ini telah mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini benar-benar tinggal dalam hati dan kehidupan mereka, mengubahkan perangai dan cara hidup mereka. Kami semua Tuhan, kami rindu supaya kami tidak tertolak oleh Tuhan gara-gara kami salah mengerti akan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ampuni kami dan kuduskan kami Tuhan. Kami rindu untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kami juga masih butuh hal-hal yang masih kami perlukan selama kami di dunia ini. Kalau di antara kita ada yang sakit, kami percaya Tuhan juga akan pelihara, sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Karena hanya daripada sumber segala kesembuhan, penghiburan, dan kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kanan kita sebelum kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi melampaui kepala kita. Dan sebelum kita makan roti ini, melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecah karena dosa kesalahan kita, mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita memakannya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat tubuhmu telah terpecah-pecah buat kami. Tuhan begitu mengasihi Engkau. Kami bersyukur Kau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat angkat cawan anggur kita dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum anggur ini, dengarkan firman Tuhan. Dan baru kita akan menikmati darah perjanjian baru buat kita sekalian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Nanti mohon Bapak Pendeta Lukas Sugianto pimpin dalam doa syukur kita.
Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami, mendidik kami dan mengajar kami bagaimana kami harus hidup kudus di hadapan Engkau. Karena itulah kerinduan hati-Mu Tuhan untuk melihat setiap kami hidup kudus dan hidup benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan telah mengajar, mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya setiap kami umat-Mu hidup di dalam kekudusan seperti yang Engkau perintahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah mengajarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tetap pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran, ajaib dan luar biasa. Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu yang masih tersembunyi. Biar Tuhan bukakan semuanya Tuhan untuk mengajarkan kepada kami, supaya kami mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan secara bersama-sama maupun secara pribadi. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Terlebih atas berkat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di salib. Karena perjanjian kasih setia yang Kau berikan atas hidup kami, untuk menebus dan menyelamatkan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami, sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, sekali lagi kami boleh memperingati hari kematian Tuhan, ketika Engkau berkorban menyelamatkan dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami menikmati kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami senantiasa bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Baik Bapak Ibu silakan duduk dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang patut kita perhatikan bersama untuk seminggu 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan sudah ibadah kita dan kita akan pulang dengan berkat Tuhan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari angkat tangan saudara dan siapkan hati kita untuk menerima berkat. Kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Kasih yang sempurna, ajaib, mulia dan agung dari Bapa di surga yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya melalui hambanya yang tidak mempunyai apa-apa, yang hari ini kami mau terima oleh karena kemurahan-Mu di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan, serta dengan persetujuan Roh yang Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Mohon untuk tidak berdesak-desakan saat menuruni tangga, tetap berjaga jarak, menjaga kesehatan.